Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa, hiduplah seorang janda tua bernama Nyai Intan bersama anak angkatnya yang cantik bernama Klenting Kuning. Klenting Kuning sebenarnya adalah putri dari seorang raja, tetapi karena suatu kejadian, ia terpisah dari keluarganya dan akhirnya diasuh oleh Nyai Intan. Nyai Intan juga memiliki 3 anak tiri, yaitu Klenting Merah, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Mereka bertiga iri pada kecantikan dan kebaikan hati Klenting Kuning, sehingga sering memperlakukannya dengan kasar. Klenting Kuning harus melakukan semua pekerjaan rumah sendirian, sementara saudari tirinya hanya bersantai dan memperindah diri. Kabar tentang Andi Andel Lumut. Suatu hari, tersiar kabar bahwa di desa seberang, ada seorang pemuda tampan bernama Andi Andel Lumut yang sedang mencari calon istri. Ia adalah sosok yang tampan, bijaksana, dan berasal dari keluarga terpandang. Banyak gadis ingin menikah dengannya, termasuk Klenting Merah, Hijau, dan Biru. Mendengar berita itu, ketiga saudari tiri Klenting Kuning segera bersiap. Mereka memakai pakaian terbaik dan berhias diri agar tampak lebih cantik. Klenting Kuning ingin ikut, tetapi saudari tirinya menertawakan dan menghinanya. "Kamu mau ikut juga? Mana mungkin Andi Andel Lumut memilih gadis lusuh seperti kamu," ejek Klenting Merah. Namun, Nyai Intan yang baik hati membela Klenting Kuning dan memberinya izin untuk ikut serta. Dengan pakaian sederhana, Klenting Kuning pun berangkat menuju desa Andi Andel Lumut. Rintangan di sungai Yuyu Kangkang. Dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai yang besar dan deras. Di sana, ada makhluk gaib berbentuk kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang yang menjaga sungai tersebut. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan kepada gadis-gadis yang ingin menyeberang, tetapi dengan satu syarat, mereka harus mau dicium olehnya. Klenting Merah, Hijau, dan Biru yang hanya peduli pada tujuan mereka, setuju dengan syarat itu dan membiarkan Yuyu Kangkang mencium mereka sebelum menyeberangkan mereka dengan mudah. Setelah sampai di seberang, mereka melanjutkan perjalanan dengan bangga, merasa yakin akan terpilih menjadi istri Andi Andel Lumut. Kemudian, tibalah giliran Klenting Kuning. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan yang sama, tetapi Klenting Kuning menolaknya dengan tegas. "Aku lebih baik mencari jalan lain daripada harus menyerahkan harga diriku kepadamu," ujar Klenting Kuning. Karena ketulusan dan keberanian Klenting Kuning, tiba-tiba muncul seekor burung besar yang membawa daun teratai. Daun itu cukup kuat untuk menjadi rakit bagi Klenting Kuning, sehingga ia berhasil menyeberangi sungai tanpa bantuan Yuyu Kangkang. Setelah perjalanan panjang, keempat gadis itu akhirnya tiba di rumah Andi Andel Lumut. Ibunda Andi Andel Lumut menyambut mereka dan memperkenalkan putranya. Betapa tampannya pemuda itu, jauh lebih tampan dari yang mereka bayangkan. Dengan penuh percaya diri, Klenting Merah, Hijau, dan Biru maju lebih dulu dan berkata, "Kami gadis paling cantik di desa. Pilihlah salah satu dari kami." Namun, Andi Andel Lumut hanya diam dan menatap mereka dengan tajam. Lalu, ia bertanya, "Apakah kalian menyeberangi sungai dengan bantuan Yuyu Kangkang?" Ketiga gadis itu saling berpandangan. Mereka terpaksa mengakui bahwa mereka telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Mendengar jawaban itu, Andi Andel Lumut menggeleng dan berkata, "Aku tidak mencari gadis yang tidak menjaga kesuciannya." Kemudian, Klenting Kuning yang masih berdiri di belakang maju dengan ragu-ragu. Ibunda Andi Andel Lumut tersenyum melihatnya, seolah mengenali sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Andi Andel Lumut bertanya hal yang sama, dan Klenting Kuning dengan jujur menjawab bahwa ia menyeberang dengan bantuan daun teratai tanpa tersentuh oleh Yuyu Kangkang. Mendengar itu, Andi Andel Lumut tersenyum dan berkata, "Inilah gadis yang kucari. Dialah yang pantas menjadi istriku." Rahasia terungkap. Saat itu, Andi Andel Lumut mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia bukan pemuda biasa, melainkan seorang pangeran yang menyamar untuk mencari istri yang benar-benar setia dan berhati mulia. Klenting Merah, Hijau, dan Biru terkejut dan merasa sangat malu. Mereka menyesali sikap sombong dan serakah mereka. Sementara itu, Klenting Kuning dan Andi Andel Lumut menikah dan hidup bahagia selamanya. Pesan moral, kejujuran dan ketulusan lebih penting daripada kecantikan luar. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan.
Kesabaran dan kesetiaan akan membuahkan hasil yang baik. Demikianlah kisah Andi Andalumut, legenda yang mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan memilih jalan yang benar dalam hidup.